Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fareji dengan NPM 223111014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk nilai tugas UTS mata kuliah pemrograman desktop. Di sini studi kasusnya adalah kita membuat aplikasi penggajian karyawan, di mana kita diminta untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan VBNet untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan jumlah jam kerja dan tarif per jam, di mana program harus meminta pengguna untuk memasukkan nama karyawan, jumlah jam kerja per minggu, dan tarif per jam. Kemudian program akan menghitung gaji karyawan berdasarkan input pengguna. Spesifikasi program harus memiliki di mana program harus menggunakan tipe data yang sesuai untuk menyimpan nama karyawan, jumlah jam kerja, dan tarif per jam. Lalu program harus menggunakan variabel untuk menyimpan nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Adapun program harus menggunakan operator untuk menghitung gaji karyawan. Lalu program harus menggunakan struktur pemilihan untuk menentukan gaji berdasarkan jumlah jam kerja. Jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam per minggu, maka gaji harus dihitung dengan tarif lembur setengah tarif per jam untuk jam kerja yang melebihi dari 40 jam. Lalu program juga harus menggunakan struktur perulangan untuk memungkinkan pengguna untuk menghitung gaji lebih dari satu karyawan. Langsung aja kita lihat si desainnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah buat desainnya seperti ini. Ada nama karyawan, ada jumlah jam kerja buat input jam kerja, ada juga tarif kerja per jam. Lalu di sini ada button tambah dan button bersihkan untuk membersihkan si list yang ada di list view. Oke, nah di sini ya, karena program harus menggunakan tipe data yang sesuai untuk menyimpan data nama karyawan, jumlah jam kerja. Nah, di sini saya menggunakan array. Nah, di sini saya menggunakan class data array dan dim total gaji untuk menampung si datanya, dan total gaji untuk menampung si operasi hitung gajinya. Nah, di sini saya menggunakan 3 data array di mana menampung nama karyawan, dan menampung data jam kerja sesuai dengan perintah, dan ada juga menampung tarif kerja per jam. Jadi saya menggunakan 3 array untuk menampung 3 data. Oke, lalu di sini di dalam form saya membuat 4 kolom di mana ada nama karyawan, total gaji, jam kerja, sama tarif kerja per jam. Lalu saya di sini ada grid line untuk membuat garis nanti di list view-nya agar lebih rapih. Nah, lanjut ini di bagian button tambah. Di sini saya memasukkan proses dan juga data array untuk menampung inputan yang sudah dibuat oleh user. Nah, inputan yang tadi di atas itu nanti ditampung di data array ini, cuman dalam bentuk mentah. Nah, untuk prosesnya saya diletakkan di button tambah agar saat button tambah itu diklik langsung ngeproses si prosesnya. Nah, di sini kan ada program, di syaratnya ada program harus menggunakan operator. Nah, di sini saya ada menggunakan beberapa operator seperti kali, ada operator kurang lebih sama dengan, dan operator tambah sama dengan. Nah, terus jadi kan program harus menggunakan struktur pemilihan untuk itu. Nah, di sini saya menggunakan ini. Nah, proses ini ada proses dimana kalau misalnya jam kerja kurang dari 40, maka prosesnya akan biasa. Kalau misalnya selain dari 40, maka si prosesnya jadi harus dikali setengah kali tarif, ditambah setengah kali tarif total gajinya tuh. Nah, ini untuk total gajinya langsung dibuat seperti itu pakai operator. Nah, lalu program harus menggunakan struktur perulangan. Nah, di sini saya menggunakan perulangan
untuk menambah kolom, perulangan for untuk menambah kolom yang ada di list view. Jadi nanti langsung mengulang terus sampai bebas. Nah, udah di sini ada list view item buat nanti nampilin si list view-nya, nge-add yang dari item ke list view. Oke. Nah, ini untuk proses di button bersihkan, dimana kita bisa menseleksi salah satu item itu untuk membersihkan salah satu item, jadi nggak semuanya bersih ya. Ini diselect dulu, dan kalau misal ini nggak diselect nanti ada proses yang namanya memunculkan message box dimana pilih item yang ingin dihapus. Jadi harus diselect dulu sebelum dihapus biar bisa dihapus. Oke, langsung di running aja. Nah, kita coba tambah. Nah, udah ya muncul. Cuman ini ini total gaji sama tarif kerja. Oh, ini kayaknya ketuker si kolomnya ini. Sebentar. Berarti ini harus di sini nih, yang di kolom atas ini ketukar kayaknya nih antara total gaji sama tarif kerja per jam. Ini harusnya tarif kerja per jam. Yang ini harusnya total gaji. Oke, kita langsung running lagi di tes. Nah, untuk nama karyawannya misal Dadang, jumlah jam kerjanya misal 8 jam. Untuk tarif kerjanya misal gaji dia 1 juta per jam. Nah, kali 4 minggu jadi segitu hasilnya per bulan. Total gaji sebulan rata-rata 4 minggu ya. Tambah. Nah, udah seperti ini kurang lebih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.